warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 dengan saya Hana Priyansa sebagai monitor. saya Wulandari sebagai pasien. Kami di sini ingin mempraktikkan terkait video konseling yang bertemakan pasien asma yang mendapatkan diskus inhale. Ya. Ditonton ya. Selamat datang di Apotik UHK. Kenalkan, nama saya Hana Priyansa. Saya keluar apotik yang bertugas hari ini dan bisa dibantu. Iya Mbak, saya mau ngomong. Oke, bentar ya, saya baca dulu listennya. Saya konfirmasi dulu ya dengan Mbak Devi Wulandari. Iya, betul. Ini berarti untuk Mbaknya sendiri ya? Iya. Usianya 25 tahun dari Poli Paru Dr. Haja. Iya. Oke. Ini obatnya kan berupa alat ya Mbak, diskus inhaler. Saya cek dulu ya, ada tuh. Baik. Oke, obatnya kebetulan ada Mbak. Harganya 213.000. Mau diambil atau? Boleh Mbak, paling banget. Ke kasir dulu ya Mbak ya? Mas mau bayar? Ayo Mbak. Ini uangnya. Oke. Ini Mbak artinya. Ya, makasih Mas. Ya. Mbak udah kasih tadi ya sebelumnya. Mbak ini kan obatnya berupa alat ya. Sebelumnya mau saya cek dulu terkait tadi kan namanya udah ya. Alamatnya Pak boleh tahu dari mana ya Mas? Ini jalan di Mamat. Ya. Gang. Ada nomor telepon yang bisa diberikan? Ada. 0856 Mbak, nggak usah khawatir ya, ini datanya untuk dokumen akan kami diapotik dan akan kami jaga kerahasiaannya ya. Oke, ini Mbak, saya kan ini berupa alat ya, berupa alat inhaler. Sebelumnya udah pernah menggunakan belum Mbak? Belum sih Mbak, saya biasanya pakainya yang di tempat yang biasa. Oh gitu. Nah untuk supaya pengobatannya berhasil dan efektif, boleh saya beritahu terkait cara penggunaan obatnya dan obatnya fungsinya untuk apa? Boleh Mbak. Kalau konseling ya Mbak ya? Iya. Silakan duduk Mbak. Ya. Makasih ya Mbak udah mau meluangkan waktunya 5-10 menit untuk saya menjelaskan terkait obatnya ya. Ya. Dengan Mbak Devi, keluhan apa sih Mbak yang Mbak kemarin sebelumnya dikeluhin dari ke dokter? Jadi semalam itu saya sesak Mbak, kayaknya sih setelah saya packing. Saya memang sebelumnya sudah pernah pakai Ventolin inhaler ya, tapi pas saya ke dokter saya dikasih resepnya ini. Gitu. Tapi dokter udah kasih tahu belum gimana obat ini tuh untuk apa seperti itu? Dia sih cuma bilang tujuannya sama, biar kesannya hilang, modelnya hanya sedikit aja modelnya beda. Gitu. Tapi dokternya udah kasih tahu cara penggunaan inhaler ini belum? Diskusi? Belum ya? Tapi dokter juga udah kasih tahu belum harapan apa yang bakal didapat apabila Mbak pakai inhaler ini? Harapannya sih kalau kata dokter seseknya jadi hilang, itu aja sih. Itu aja sih ya. Oke. Mbak maaf, sedang mengkonsumsi alkohol atau Mbak merokok? Tidak Mbak. Atau punya riwayat alergi? Enggak. Sedang dalam kondisi khusus kayak hamil? Oh enggak, belum Mbak. Iya. Oke, ini saya menjelaskan alat itu ya. Ya ini tuh obatnya tadi resepin sama dokter tuh Seretic Diskus. Isinya itu salmeterol sama fluticasone promenat. Nah ini dosisnya di sini ya Mbak ya, 50 sampai 100 mikrogram. Nah ini tuh fungsinya untuk mencegah supaya asmanya atau frekuensi asmanya itu supaya lebih terkontrol. Dan kan juga mencegah kekambuhan. Nah sedangkan yang Mbak tadi sebelumnya udah pernah punya inhaler atau Sudah pernah pakai sebelumnya? udah punya yang Ventolin inhaler Iya. aja ya. Nah kalau Ventolin inhaler itu kan fungsinya pada saat serangan kemudian baru digunakan. Nah sedangkan kalau ini tuh untuk mencegah serangannya ya, untuk supaya asmanya Mbak itu terkontrol gitu. Nah ini yang barunya ya. Ini mah contoh dari kami dari Aldi Apotik. Ini masih tersegel dengan baik ya Mbak ya. Nah ini contoh dari apotiknya. Ini expirednya juga masih lama ya, Oktober 2020. Oke. Ini juga dokter meresepkan
pakai ini itu sehari 2 kali. Misalnya Mbak pagi nih jam 7, kemudian pemakaian selanjutnya itu jam 7 pagi, terus pemakaian selanjutnya itu jam 7 malam, artinya 12 jam sehari. Nah, terus ada dosisnya 17. Ini dosis aslinya ada 60 dosis. Nah, karena pemakaiannya 2 kali sehari, jadi nanti untuk 30 kali pemakaian. Nah, kalau misalnya Mbak udah sekitar 20-an, 20 pemakaian, nah nanti Mbak kembali kontrol ke dokter ya, untuk cek lagi apakah diberikan obat ini lagi atau enggak. Nah, ini untuk pemakaiannya, pertama cek lagi ya dosisnya, terus kalau misalnya udah mau habis, biasanya dia berwarna merah. Ya, terus pegang alatnya itu seperti ini ya, jangan seperti ini. Seperti ini, terus geser yang bagian ini dengan ibu jari. Ya, bisa seperti ini. Nah, untuk ngebuka dosisnya ini geser juga sampai bunyinya klik gitu ya. Terus sebelum Mbak pakai, Mbak hembusin nafas dulu perlahan supaya lebih. Habis itu baru masukkan yang bagian ini, mouthpiece-nya atau yang bagian mulut ininya ya ke dalam bagian mulut. Tapi jangan digigit, takutnya kan alatnya rusak. Nah, pas bagian masuk ke mulut, Mbak tarik nafas yang kuat dan dalam, supaya ini kan obatnya berbentuk serbuk karena nggak ada yang ngedorong buat keluar, jadi obatnya itu bisa keluar dengan Mbak narik nafas kuat. Tapi kan karena misalnya Mbak sesek ya, lagi sesek, nah nanti sekuatnya Mbak aja nariknya ya, terus narik, terus keluar alatnya, terus tahan nafas sekitar 5-10 detik. Nah, tahan nafas ini fungsinya supaya obat yang Mbak tadi Mbak hirup itu kan lebih turun ke paru-paru. Nah kan, terus tutup lagi kembali, tutup langsung aja seperti ini. Nah, habis itu Mbak kumur-kumur dengan air bersih, air biasa ya, air biasa. Kumur-kumur itu fungsinya mencegah dari efek jamuran di sekitar mulut, karena ini ada kandungan fluticasone. Nah, emang ada beberapa orang itu menyebabkan jamuran di sekitar mulut, tapi Mbak nggak usah khawatir. Kalau misalnya kumur-kumur habis menggunakannya terus dibuang, insya Allah yang mencegah supaya tidak terjadi jamuran di sekitar mulut gitu. Nah, dari apa yang saya sampaikan Mbak cukup paham? Oke, saya rasa Mbak cukup paham ya. Kalau gitu mohon maaf, boleh saya minta Mbak untuk mengulangi apa yang tadi saya sampaikan? Boleh Mbak? Ya, silakan ya, boleh saya ulangi. Pertama dilihat dulu ya Mbak, dosisnya di sini. Ya. Nah, kalau dia masih full berarti 60 dosis ya. Kalau misalnya udah mau habis nanti ada tanda merah ya. Ya, betul. Lalu pemakaiannya jangan digini tapi begini, dan digesernya itu menggunakan ibu jari ke kanan. Ya. Sudah itu saat mau membuka dosisnya dicetak juga Ya, sampai bunyi cetak. Ya. Lalu sebelumnya itu tarik nafas, lalu masukin bagian mulut ini ke mulut, tapi jangan sambil digigit ya, nanti takut rusak. Lalu dihirup. Setelah dihirup ditahan sampai sekitar 10 detik, baru ya. Baru setelah itu ditutup kembali. Di habis 10 detik, habis itu dihembusin keluar lewat mulut, habis itu baru tutup. Iya. Habis itu tutup ya. Nah, setelah itu dikumur-kumur ya Mbak. Oh ya Mbak, kan ini kan setelah alatnya dipakai, dibersihinnya pakai apa? Ya, karena ini kan bentuknya serbuk ya. Nah, kalau dibersihin air atau bisa dilap sama tisu basah, ini ya serbuk itu akan lembab, jadi si obatnya itu malah susah keluar. Soalnya kan itu serbuk, jadi lebih baik dibersihinnya pakai tisu kering aja di bagian tadinya ya. Oh, di bagian iya, ya pas masukin ke mulutnya gitu. Nah, ini expired date-nya juga masih lama tadi ya. Iya. Oktober 2020. Iya. Dari situ ada yang ditanyakan lagi Mbak? Ya, udah Mbak, cukup. Iya. Kalau misalnya seandainya Mbak lupa, jangan dipakai double ya dosisnya. Cukup pakai yang biasa Mbak pakai aja. Jadi kan ini 1 kali hirup di sini ya dosisnya, berarti dipakai 1 kali hirup aja. Tapi dosanya jangan sampai lupa lagi. Takutnya kan frekuensi asma Mbak semakin bertambah ya kan, malam susah tidur seperti itu. Kayak penyimpanannya ditaruh di kotak obat. Kan ini kan bentuknya serbuk tadi ya. Jadi cukup kalau misalnya lembab, takutnya mempengaruhi tadi obatnya itu susah keluar dari alat. Jadinya ya mampet. Nah, jadi untuk penyimpanannya lebih baik di kotak obat, biasanya di kotak obat ya, atau di tempat yang kering, dijauhin dari anak-anak. Oke, dari sini ada yang tanya lagi? Oh iya Mbak, terus kira-kira selain penggunaan obat ini ada pencegahan lain nggak sih Mbak? Oh iya, saya lupa ya, untuk
terapi selain obat, terapi lainnya itu adalah supaya Mbak menghindari yang tadi faktor pencetus Mbak Asma tadi kan misalnya debu, yang Mbak punya riwayat alergi debu, terus hindari stres yang berlebih ya kalau bisa. Atau kalau punya alergi lain, misalnya Mbak ada alergi dingin, itu dihindari terlebih dahulu ya, untuk supaya terapinya itu berhasil. Selain dari obat-obatan ini. Kalau makanan atau minuman ada nggak sih? Itu Mbak punya alergi makanan atau misalnya alergi makan apa gitu? Kayaknya sih nggak ada. Berarti nggak ada pantangan ya Mbak? Nggak ada sih Mbak, yang penting hidup bersih sehat kan, sehat lima sempurna ya Mbak, gitu ya. Makan-makan itu ya Mbak. Ada kartu nama saya ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang nggak paham bisa ditanyakan ke sini ya, kartu nama saya. Ntar kalau misalnya ini kan bisa tadi udah saya sebelum jelasin buat sebulan ya, jadi nanti kalau pada saat 20 pemakaian udah mau habis itu kontrol lagi ke dokter. Oke Mbak, ini obatnya ya Mbak.